Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Febriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu secara umum. Istilah ilmu berasal dari kata alima, bahasa Arab, yang berarti pengetahuan. Di dalam bahasa Latin dikenal pula kata sar, yang juga berarti pengetahuan. Jenis pengetahuan dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yakni revealed knowledge, rational knowledge, empirical knowledge. Secara etimologi ilmu adalah pengetahuan. Karena itu semua pengetahuan tersebut di atas adalah ilmu. Ilmu mempunyai arti secara kerja ilmiah dan hasil kerja ilmiah. Ilmu adalah pengetahuan ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Pengertian ilmu menurut para ahli salah satunya 1. Langeveld. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh pelindung dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu. 2. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. 3. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia. Karakteristik ilmu. A. Objek studi ilmu meliputi berbagai hal sebatas yang terdapat dialami manusia. B. Metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang cermat dan terencana. Metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan rasional dan empiris. C. Isi ilmu dapat berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum teori, dan model. D. Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. Di sini saya akan membahas tentang pengertian karakteristik klasifikasi ilmu pendidikan. 3. Klasifikasi ilmu. Berbagai jenis ilmu antara lain diklasifikasikan ke dalam natural science dan human science. Klasifikasi lain adalah natural science, social science, behavioral science, dan formal science. Ada pula yang mengklasifikasikan ilmu menjadi ilmu murni dan ilmu terapan. C. Pengertian karakteristik klasifikasi ilmu pendidikan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan berfungsi sebagai landasan dan petunjuk tentang cara-cara melaksanakan pendidikan. Praktek pendidikan menuntut diaplikasikannya ilmu pendidikan. Tetapi di samping itu praktek pendidikan juga sekaligus adalah seni. Ilmu pendidikan adalah sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui riset dengan menggunakan metode ilmiah. 2. Karakteristik ilmu pendidikan. A. Objek studi. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berbeda hakiki dengan benda, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan objek formalnya adalah fenomena pendidikan, yaitu fenomena mendidik dan fenomena lain yang berhubungan dengan kegiatan mendidik. B. Metode. Ilmu pendidikan menggunakan metode kualitatif dan atau metode kuantitatif. Penggunaan metode tersebut tergantung pada masalah atau objek penelitiannya. C. Isi ilmu pendidikan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu pendidikan bisa berupa konsep, aksioma, postulat, prinsip, hukum, teori, dan model. Dalam hal ini, ilmu pendidikan bersifat objektif, deskriptif, dan normatif, yang disajikan dengan rinci dan sistematis. Ilmu pendidikan tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga preskriptif atau normatif. D. Fungsi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan memiliki fungsi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol. E. Ilmu pendidikan menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu. 3. Klasifikasi ilmu pendidikan. F. J. Langeveld mengklasifikasi ilmu pendidikan terbagi atas: A. Ilmu menjadi teoritas yang meliputi ilmu pendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. B. Ilmu mendidik praktis yang meliputi 1. Didaktik metodik, 2. Pendidikan dalam keluarga, 3. Pendidikan lembaga keagamaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang pendidikan sebagai seni.
pendidikan antara lain bisa dipelajari melalui ilmu pendidikan, namun pendidikan praktek atau mendidik juga merupakan seni. Berkaitan dengan itu, Gilbert Hickhead mengibaratkan praktek pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata taman bunga, atau menulis surat untuk teman. Sedangkan menurut Gallagher, seni mendidik itu yakni keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan mereka tidak mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana cara mereka mempraktekkan keterampilan itu. Menjadi pendidik harus kreatif. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak harus menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan bisa dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan merupakan aplikasi ilmu, namun sekaligus pula adalah seni. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada studi pendidikan. Merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam rangka memahami pendidikan atau menghasilkan sistem konsep pendidikan. Adapun metode dalam studi pendidikan yaitu dapat dilakukan melalui metode tertentu, yaitu metode kerja awam, metode ilmiah, dan metode filsafat. Studi pendidikan melalui metode kerja awam yaitu umumnya dilakukan oleh masyarakat dan menimbulkan konsep pendidikan yang kurang sistematis. Studi pendidikan melalui metode ilmiah merupakan suatu upaya memahami pendidikan dengan menggunakan prosedur penelitian yang cermat dan terencana. Studi ilmiah pendidikan dapat dilakukan oleh siapapun dengan syarat bersangkutan telah menguasai metode penelitian ilmiah. Selain dilakukan oleh ilmuwan pendidikan, studi ilmiah pendidikan dapat juga dilakukan oleh para mahasiswa pada program studi tertentu, para guru, dosen, dan sebagainya. Studi pendidikan melalui metode filsafat adalah upaya memahami pendidikan melalui berpikir reflektif, sistematis, kritis radikal, dan sinoptif untuk menghasilkan sistem gagasan tentang pendidikan yang komprehensif dan preskriptif. Seperti itu. Mengingat cara berpikir filsafat belum dikuasai banyak orang, maka studi filsafat pendidikan umumnya dilakukan oleh para filsuf. Studi demikian telah dilakukan sejak lama dan sudah menghasilkan apa yang dikenal juga sebagai filsafat pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai praktek pendidikan sebagai paduan ilmu dan seni. Yang pertama, pendidikan sebagai ilmu. Fenomena pendidikan bisa dipelajari melalui metode ilmiah yang menghasilkan ilmu pendidikan menjadi dasar untuk petunjuk dalam praktek pendidikan. Seperti orang melukis, misalnya melukis pemandangan perbukitan, pantai, danau, dan masih banyak lagi. Adapun yang mengarang lagu, menata taman bunga, atau menulis surat untuk teman. Dapat dipahami bahwa praktek pendidikan merupakan aplikasi dalam ilmu pendidikan. Implikasinya bahwa untuk menjadi seorang pendidik dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan tersebut. Yang kedua, yaitu pendidikan sebagai seni. Menurut Gilbert Hickhead, belajar adalah sebuah seni bukan ilmu. Menurutnya, sangatlah berbahaya mempergunakan tujuan-tujuan dan metode ilmu untuk urusan manusia sebagai individu. Meskipun sistem statistik sering digunakan untuk menerangkan tingkah laku manusia dalam kelompok yang besar dan suatu diagnosa ilmu tentang struktur fisik manusia yang sangat bermanfaat. Bahwa di dalam mengajar, seseorang harus melibatkan diri di dalamnya dan menyadari bahwa mengajar tidak seluruhnya dikerjakan berdasarkan metode, atau Anda akan merusak diri, pekerjaan, ataupun murid. Bahkan, hal yang paling penting untuk seorang pendidik yaitu harus improvisasi.
dalam mengajar. Melakukan improvisasi juga harus dengan memperhatikan karakteristik anak didiknya. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Idealnya, pendidikan merupakan suatu aplikasi ilmu, yaitu berupa ilmu pendidikan sekaligus seni. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai panduan ilmu dan seni. Menurut Neil, pendidikan dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tetapi adalah seni. Seni di sini seperti bagaimana kita hidup dan mengerti terhadap anak, seolah-olah kita menjadi anak tersebut. Dan tugas guru yaitu membantu siswa agar mampu merekonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Maka strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Mengajar merupakan seni yang menuntut bukan hanya menguasai teknik, melainkan juga intuisi. Dengan demikian, pendidik memerlukan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Esensinya bahwa praktek pendidikan hendaknya merupakan paduan antara ilmu dan seni.